Provinsi Bengkulu adalah kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Memiliki luas 151,7 km persegi. Bengkulu memiliki tempat bersejarah dan juga banyak wisata. Beberapa wisata yang populer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Rumah Fatmawati. Rumah tersebut dilengkapi berbagai ornamen asli. Rumah ini berukuran 92 meter persegi dan dibangun ulang sesuai konstruksi aslinya. Perabot yang ada seperti meja rias, tempat tidur dan mesin jahit adalah peralatan asli. Di dinding rumah tersebut banyak terdapat foto Ibu Fatmawati dan Soekarno saat berada di Bengkulu. Rumah ini sempat direnovasi total pada tahun 1990-an. Menurut sejarah, Fatmawati menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah Rumah Bung Karno. Rumah ini memiliki luas bangunan 162 meter persegi. Terdapat pohon sawo yang menghiasi halaman rumah samping Bung Karno. Bentuk jendela persegi panjang dan bentuk pintu utama berdaun ganda dengan bentuk persegi panjang. Atap rumah berbentuk limas. Di halaman rumah terdapat juga sebuah tiang bendera. Di dinding dalam rumah ini terdapat banyak foto maupun informasi yang menceritakan sejarah yang pernah terjadi di tempat tersebut maupun jejak narasi Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut merupakan saksi bisu yang menemani sang proklamator dalam menyusun strategi perjuangan di pengasingan. Banyak pula lukisan yang berjejer di dinding rumah Bung Karno tersebut. Dan juga banyak kata-kata motivasi dari Bung Karno untuk kaum anak muda maupun orang dewasa. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Marlborough. Di dalam rumah ini terdapat juga ranjang yang digunakan sang proklamator untuk beristirahat. Berikutnya yaitu Masjid Agung Akbar At-Taqwa. Masjid Agung Akbar At-Taqwa terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading, Cempaka. Bentuk bangunan Masjid Raya Akbar At-Taqwa Bengkulu begitu gagah tapi cantik dengan konsep taman terbuka. Lorong yang cantik bagus dijadikan spot foto. Terasnya berbentuk koridor panjang mengelilingi ruang utama. Dilengkapi dengan deret tiang penyangga berbentuk bulat berwarna putih. Berikutnya yaitu Museum Bengkulu. Museum Bengkulu mulai dibangun pada tahun 1978. Namun museum ini baru difungsikan pada 3 Mei 1980. Pada awalnya, Museum Negeri Bengkulu bertempat di Benteng Marlborough. 3 tahun kemudian, tepatnya 3 Januari 1983, museum ini menempati gedung baru di Jalan Pembangunan nomor 8. Museum yang diresmikan oleh Dr. Andes GBPH, Puger, Dirjen Kebudayaan pada waktu itu, memiliki 2 ruangan pameran, yakni ruang pameran tetap dan pameran temporer. Di kedua ruang pameran inilah kita dapat melihat 3.660 koleksi yang meliputi bidang biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, dan keramologika. Koleksi biologi yaitu koleksi museum yang berkaitan dengan disiplin ilmu biologi. Koleksi etnografi yaitu koleksi berisi benda-benda budaya atau perangkat sehari-hari yang digunakan pada masa lalu
sampai sekarang. Koleksi arkeologika adalah koleksi yang berasal dari kumpulan benda peninggalan purbakala atau prasejarah yang ditemukan melalui proses penggalian atau ekskavasi. Koleksi historis yaitu benda-benda yang berhubungan atau pernah digunakan dalam suatu peristiwa sejarah sehubungan dengan organisasi masyarakat dan tokoh dalam sejarah. Koleksi numismatika atau heraldika adalah koleksi numismatika berupa mata uang atau alat tukar yang sah dan pernah berlaku. Sedangkan koleksi heraldika adalah koleksi seperti tanda jasa, lambang atau tanda perangkat yang resmi termasuk cap dan stempel. Koleksi geologi yaitu benda-benda bagian dari disiplin ilmu geologi atau geografi meliputi batuan, mineral, dan bentukan alam lain. Koleksi keramologi yaitu koleksi di Museum Bengkulu berupa benda-benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi hingga menjadi keramik. Koleksi seni rupa yaitu koleksi di Museum Bengkulu berupa benda bernilai seni tinggi, misalnya lukisan. Lalu ada koleksi teknologi yaitu benda-benda yang mewakili perkembangan teknologi tradisional hingga modern. Koleksi di Museum Bengkulu diantaranya merupakan bermacam-macam alat rumah tangga yang digunakan pada zaman dahulu, berbagai jenis senjata tradisional, bentuk-bentuk rumah adat, berbagai peninggalan masa prasejarah mulai dari zaman batu hingga ke zaman perunggu, pakaian pengantin, pakaian adat, berbagai motif kerajinan kain tenun dan kain basure. Jenis-jenis koleksi di Museum Bengkulu antara lain ada kain basure. Bengkulu juga memiliki sejenis kain batik seperti di Jawa, yaitu kain basure yang memiliki kesamaan dari bahan serta proses pembuatannya. Perbedaan dari batik dan busure adalah motifnya. Motif kain basure yang menjadi koleksi Museum Bengkulu ini sangat tidak lazim menggunakan aksara hijaiyah. Meski begitu, tulisan di kain basure bukanlah ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Motif kain tidak membentuk sebuah kata sehingga tidak bisa dibaca dan memiliki makna. Lalu ada kain tenun Enggano, kerajinan kain tenun dari suku Enggano yang merupakan salah satu suku pribumi Bengkulu menjadi koleksi di Museum Bengkulu. Mereka berdiam di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Enggano sejak zaman dahulu sudah ahli menenun kain yang tersimpan di museum dalam berbagai motif simetris dan warna gelap. Berikutnya yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur yang lokasinya berada di Provinsi Bengkulu. Benteng ini dibangun antara 1714 sampai 1719 oleh East India Company atau AIC di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Collett. Dalam sejarahnya, benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu. Namun, fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa pendudukan Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca Indonesia merdeka. Sejarah berdirinya Benteng Marlborough tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya EIC, kongsi dagang milik Inggris di Bengkulu. Setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Marlborough mulai dibangun pada 1714. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama jenderal Inggris terkenal John Churchill, Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17.
Dalam proses pembangunannya yang memakan waktu hingga 5 tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlborough mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan permukiman. Letak Benteng Marlborough sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC, karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah EIC, pemantau lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Samudra. Selain itu, Benteng Marlborough juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi pejabat Inggris. Tercatat pada 1792, terdapat sekitar 90 pegawai sipil dan militer yang tinggal di benteng ini. Yang terakhir adalah Pantai Panjang Bengkulu. Pantai Panjang Bengkulu dinamakan demikian karena pantai ini memiliki garis pantai yang sangat panjang mencapai 7 km. Lebar pantai ini kira-kira 500 meter. Hal tersebut terjadi karena di sekitar pantai tidak ada karang. Jadi saat air laut pasang membuat hamparan